Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita masih belajar terus hidup di dalam kebenaran. Alkitab yang sedang kita pelajari dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapa akan memberikannya kepada kita. Dan kita sedang belajar membangun bagaimana firman Tuhan mendapat tempat terbesar dalam hidup kita. Bukan kedagingan, sakit hati, pikiran-pikiran yang lain, kemarahan, dan segala sesuatu yang memang tidak bisa membuat Allah bekerja dalam hidup kita. Dan Yesus mengajarkan prinsip, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Dan firman yang tinggal di dalam kita, menguasai kita, menjadi darah dan daging, itu akan membuat kita menjadi teladan, menjadi contoh. Ada perubahan hidup dalam hidup kita. Bagaimana orientasi, fokus dari diri kita sendiri akan mulai beralih kepada kehendak dan rencana Allah. Dulu ketika kita belum mengenal kebenaran, kita fokusnya kepada siapa? Kepada diri kita, mencintai diri kita. Karena itu di dalam Yohanes 8 ayat 30, 31, 32 dikatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya, Yesus berkata bahwa jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu adalah muridku ketika kamu tinggal, firmanku tinggal. Ini penting sekali. Dan yang terjadi adalah kemerdekaan, ada perubahan. Karena itu ketika kita mengetahui kebenaran, hidup dalam kebenaran, menjadi teladan, menjadi aplikasinya menjadi contoh dan teladan, itu orientasi hidup kita, fokus kita yang tadinya mengarah kepada diri kita, akan berubah kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Dan ini yang terjadi ketika kita, istilah Alkitab, cinta mula-mula, jatuh cinta pertama sama Tuhan. Rasanya tidak ada masalah yang besar, semua bisa kita terobos. Kita menjadi orang-orang yang bisa berkorban, kita beri waktu, dan kita mulai bertumbuh begitu luar biasa. Kita tidak menghiraukan banyak hal. Kenapa? Orientasinya bukan lagi kepada diri kita, hanya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu Paulus berkata, jadilah teladan di dalam apa? Perkataan. Di dalam apa lagi? Di dalam kasih. Ya, di dalam tingkah laku. Baru kita menjadi teladan di dalam kesetiaan. Jadi ketika kita berubah, mengalami kemerdekaan, kita akan menjadi teladan. Dan ini yang Paulus dorong supaya Timotius menjadi teladan dalam apa? Di dalam kesetiaan. Setia itu artinya melakukan yang sama walaupun ada tantangan, ada rintangan. Setia itu artinya tidak meninggalkan apa yang dikerjakannya. Dia terus berjalan sampai akhir hidupnya. Dia tetap setia. Apakah Anda orang yang setia? Apakah saudara bisa menjadi teladan? Sekali lagi, hari-hari ini kita butuh yang namanya keteladanan di dalam kesetiaan. Apakah kita orang-orang yang setia? Mata Tuhan menjelajah, mencari orang-orang yang setia. Ya, hari ini kita melihat banyak orang tidak setia. Setia dalam kebenaran, setia di dalam kesucian, setia di dalam melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak setia. Dia tidak setia di dalam keluarganya, dia tidak setia di dalam tugas tanggung jawabnya, dia tidak setia di dalam komitmen-komitmennya. Banyak orang hari ini menjadi Kristen Yudas, banyak menjadi pengkhianat, mengkhianati kebenaran. Ada istilah muncul, penjahat kebenaran. Ya, kebenaran yang dia ceritakan tapi dia jahat, dia ingkari. Saudara, ini penting sekali kita menjadi teladan di dalam apa? Di dalam yang namanya kesetiaan. Tentu kalau kita ingin belajar kesetiaan, kita belajar kepada Tuhan kita. Alkitab berkata bahwa ketika kita tidak setia, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Seharusnya kita belajar menjadi teladan dengan apa yang namanya kesetiaan. Dalam Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8 dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan telah taat sampai mati. Dalam segala hal sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil
tunaikanlah tugas pelayananmu. Karena ayat sebelumnya itu sedang bicara tentang munculnya banyak orang yang tidak lagi bisa bertahan mengikuti ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Tetapi kita perlu menguasai diri kita, sabar menderita, endurance, tahan. Ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia setia. Paulus memberi teladan kepada Timotius bahwa dia bukan hanya sekedar bicara. Dia menyebutkan, dia tahu arti daripada bagaimana menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan di dalam kesetiaan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Finishing well. Banyak orang gak finishing well. Ya, dia lompat. Dia keluar dari kesetiaannya. Paulus berkata bahwa kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan, dan tentu dia harus setia sampai akhir. Ada mahkota tersendiri untuk orang-orang yang setia. Dan ini yang Paulus tekankan, Timotius, jadi teladan dalam apa yang namanya kesetiaan. Karena itu mari jemaat Tuhan jadilah pribadi-pribadi yang setia, bukan pengkhianat. Kita menjadi orang yang setia. Bukan seperti Petrus menyangkal Yesus. Murid-murid lari meninggalkan. Ya, mereka berjanji akan setia kepada Tuhan. Tapi mereka tidak setia meninggalkan Tuhan sendirian. Tapi saya beritahu, Tuhan tetap setia dan dia mau kita hidup dengan apa yang namanya kesetiaan. Karena dia disebut setia. Itu adalah dirinya, karakternya setia. Karena itu jadilah suami yang setia, istri yang setia, anak-anak yang setia, jadilah jemaat yang setia. Dalam doa, dalam melakukan pekerjaan baik, dalam memberi, membayar perpuluhan, kita belajar setia. Kesetiaan kita akan menuai yang terbaik dari Tuhan pada akhirnya. Mari kita jadi teladan dalam kesetiaan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biar hari-hari ini kami belajar, bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang finishing well. Bisa setia sampai akhir. Seperti Yesus, guru kami. Seperti ajaran Paulus. Biarkan dia kami jadi teladan di dalam kesetiaan. Sehingga kami bisa memberi contoh dan orang tahu apa makna dan arti daripada kesetiaan itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.